Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Al-hadis wa wallahu a'lamu bimuradih. Sahabat Wicen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini, pada detik ini kita dipertemukan kembali dengan tamu yang sangat agung, yakni bulan Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya hingga akhir zaman kelak. Baik sahabat Wicen yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas ayat yang telah di awal saya kemukakan, bahwasannya dari ayat tersebut saya akan paling tidak membahas 3 unsur pokok. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu tentang orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah kutiba alaikumussyam, yaitu diwajibkan berpuasa pada bulan kapan? Yakni dalam setahun adalah pada bulan Ramadan. Kita akan bahas tuntas tentang Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tattaqun, bertakwa, kita akan bahas tuntas. Dan kaitannya adalah tentang tema yang saya usung adalah bagaimana di bulan Ramadan untuk mengelola waktu sehingga Ramadan itu lebih bermakna untuk kita. Baik sahabat Wicen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil khusus untuk orang-orang yang beriman. Why? Kenapa? Ada apa dengan orang-orang yang beriman? Ternyata bahwa nilai keimanan itu sangat mahal harganya. Bahkan perjuangan untuk menjadikan seseorang sampai saat ini manusia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu hal yang sangat mendasar. Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang dahulu sampai memperjuangkan tentang bagaimana pentingnya keimanan, sampai harus mengorbankan nyawa sekalipun, darah sekalipun. Sampai Nabi kurang lebih 13 tahun lamanya memperjuangkan hanya untuk meluruskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya nilai keimanan itu sangat mahal harganya, perlu kita pertahankan. Kita akan bahas
Terus kemudian yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam, yaitu bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kenali dulu Ramadan itu apa. Ramadan itu kalimat fi'il madinya Ramadan secara gramatika atau secara gaya bahasa atau secara nahwu, Ramadan yarmadu, atau bisa dimajhulkan menjadi yurmadu. Artinya apa? Meleburkan. Nah, sahabat Wicen, bahwa Ramadan ini merupakan bonus dari Allah, merupakan rahman dan rahim, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang-orang yang beriman. Semua orang-orang yang beriman, atau hanyalah orang-orang yang beriman. Allah mengobral bonus di bulan Ramadan, bahwa yang wajib akan dilipat gandakan, yang amalan sunnah akan diseumpamakan dengan pahala wajib. Gimana tidak mengobral diskon, obral ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ramadan yarmadu artinya adalah melebur. Melebur apa? Melebur dosa-dosa setiap manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah manusia yang tidak berdosa? Maka jawabannya adalah tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Sebab kenapa? Dari mulai melek sampai melek lagi, itu ada potensi seseorang untuk berdosa. Pagi-pagi langsung buka HP, melihat sesuatu yang tidak mesti dilihat. Karena terlanjur dilihat, dosa kah mata? Dosa. Itu mungkin tanpa terasa. Atau kita melihat ke mall, banyak orang-orang yang belum, banyak orang-orang yang enggak berhijab dan sebagainya, tanpa dosa, tanpa terasa. Kita melihatnya dengan adanya syahwat, itu juga merupakan salah satu potensi untuk berdosa. Maka karena di bulan Ramadan ini Allah mengobral bonus ampunan bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Yang ketiga adalah la'alakum tattaqun. Tattaqun ini adalah secara nahwu, bahwa tattaqun ini binanya bina mutawah. Artinya apa? Ada suatu proses. Takwa itu tidak ujug sim slabim abrakadabrak langsung takwa, enggak bisa. Ada sebuah proses. Maka oleh karenanya di bulan Ramadan, jadikanlah kita bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa yang pernah dikirimkan oleh Allah untuk kita yang beriman. Jadikan keistimewaan, jadikan momen yang terbaik. Bagaimana caranya tadi? Dengan mengelola waktu. Bagaimana cara manajemen waktu di bulan Ramadan? Pertama adalah pikiran kita harus merencanakan. Kita boleh ditulis di tamar kita bahwa setiap harinya kita akan melakukan apa saja. Terus kemudian setelah kita merencanakan oleh pikiran yang jernih, pikiran yang sehat, sehingga tertera tulis oleh kita. Kemudian adanya hati keyakinan, komitmen, keimanan, komitmen, keyakinan kepada Allah bahwa ketika melakukan ini Allah tidak akan pernah tidur. Sekecil apapun tindakan kebaikan kita, maka semuanya akan dihitung oleh Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, melebihi cepatnya komputer. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita merencanakan pikiran kita, kemudian memberikan komitmen, hati kita memberikan komitmen, artinya apa? Meyakini. Yang ketiga adalah bagaimana seluruh anggota kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini di bulan Ramadan. Sekecil apapun kebaikan kita, maka kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Allah tidak tidur. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, melebihi cepat perhitungan komputer. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat,
bagaimana kita mengelola waktu atau mendisiplinkan waktu di bulan Ramadan adalah yang keempat, jadikan Ramadan itu sebagai Ramadan yang terakhir yang pernah kita temukan. Artinya bagaimana? Tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan. Sebab kata Allah dalam Al-Quran bahwa jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal tak berguna. Apa itu menyesal tak berguna? Setelah kita berada di akhirat kelak, ada orang yang menyesal. Siapa itu? Kata Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Itu penyesalan seorang hamba yang sudah ada di akhirat atau sudah meninggal dunia. Kata orang-orang yang sudah meninggal dunia, kata Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Kata manusia di akhirat, celaka saya. Seandainya saya bisa kembali ke dunia, maka sedetik pun tidak akan pernah saya tinggalkan untuk selalu taat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, faktor yang keempat, bahwa jadikan momen Ramadan ini adalah sebagai momen yang terakhir. Sebab kenapa? Tadi itu kita kematian tidak tahu. Kalau kita di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang mensucikan diri dari noda dan dosa, maka insya Allah sebagaimana kalau kita punya pakaian yang suci, maka tidak akan pernah tega kita menyimpan atau mencampurkan pakaian dengan pakaian yang kotor. Oleh karena itu analoginya, oleh karenanya kalau kita mampu memaksimalkan yang 4 faktor tadi, mampu komitmen dengan dasar keyakinan kepada Allah, tadi iman itu, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia suci di mata Allah dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh dan soleha di akhirat kelak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat Wicen. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.